Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wahidatul Hasanah dengan NIM 1120082000028, kelas akuntansi 3C. Di sini saya akan membahas materi terkait mata kuliah praktik ibadah dan qiraat. Adapun materi yang akan saya paparkan yaitu pengucapan huruf, mat, harokat, dan memahami karakter huruf Arab. Yang pertama ada urgensi pengucapan huruf Arab. Pengucapan huruf atau makhorijul huruf secara tepat dalam membaca Al-Quran adalah hal yang sangat penting. Gabungan huruf yang membentuk kata tertentu mempunyai makna yang tertentu pula. Kata yang diucapkan secara tidak tepat dapat menyebabkan berubahnya arti yang terkandung dalam kata tersebut. Ketepatan dalam membaca atau mengucapkan suatu kata sesuai dengan maksud si penutur kata itu sendiri adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Terlebih lagi yang diucapkan adalah kata atau bahasa asing dan itu representasi dari firman Allah Al-Quran. Al-Quran yang berbahasa mempunyai karakteristik Arab atau Arabian yang khas dan sangat berbeda dengan bahasa Indonesia. Kekhasan tersebut tampak pada cara pengucapan huruf-huruf hijaiyah yang seringkali tidak ada padanannya di dalam abjad bahasa Indonesia. Contohnya itu ada ain, zal, do, to, sa, dan sebagainya. Kesalahan atau ketidaktepatan pengucapan huruf ini dapat membawa konsekuensi fatal karena makna yang dimaksud menjadi berubah. Jadi kalau misalnya pengucapan hurufnya itu enggak sesuai, itu dapat merubah arti dari kata tersebut. Misalnya ini ada contoh kata waqulu qaulan sadida. Dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70 ini mempunyai arti katakanlah perkataan yang baik. Kata yang bergaris bawah ini memiliki arti atau benar. Maksudnya itu kata sadida ini memiliki arti baik atau benar. Tapi jika kata sadida ini dibaca dengan sin besar menjadi syadida, sehingga artinya berubah menjadi katakanlah dengan perkataan yang keras. Kata sadida berarti baik atau benar, sementara syadida berarti keras atau dahsyat. Nih, dari sini aja udah kelihatan kalau misalnya kita cara bacanya salah, maka bisa merubah arti. Atau nih dari kata sin dibaca dengan sin besar, yaitu syadida, artinya aja udah bisa berubah nih. Maka dari itu harus tepat cara bacanya. Adapun karakteristik huruf-huruf hijaiyah. Karakteristik huruf hijaiyah ini sangat beragam sifat dan cara pelafalannya. Yang pertama itu ada huruf yang dibaca tebal atau berat. Contohnya itu ada do, to, zo, dan ha. Dari cara membacanya aja udah kelihatan kan kalau huruf ini dibacanya dengan tebal atau berat. Kemudian yang kedua ini ada huruf yang dibaca ringan. Contohnya itu ada sa sama ha. Dari cara pembacanya juga sangat ringan kan dari sa dan ha. Kemudian yang ketiga itu ada huruf yang cenderung tinggi saat dilafalkan. Contohnya itu ain, ghain, dan qaf. Ini cenderung tinggi saat dilafalkan. Ain, ghain, qaf, cenderung tinggi. Kemudian yang keempat itu ada huruf yang pengucapannya sangat ringan karena keluar dari ujung lidah dan ujung bibir. Contohnya itu ada ba, ta, da, dan fa. Kemudian yang kelima, huruf yang diucapkan dengan pangkal lidah yang menyentuh langit-langit sambil bergetar. Itu kho. Kho. Bergetar ya di pangkal langit-langitnya itu kho. Karakteristik huruf-huruf seperti ini yang tidak ada di dalam ucapan atau pelafalan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai
Posisi dan letak huruf dalam anatomi pengucapan, serta keterampilan dan kemampuan untuk mempraktikannya menjadi sangat penting. Maka dari itu perlu banyak latihan, karena kemampuan membaca Al-Quran termasuk dalam keterampilan. Jadi semakin sering membaca Al-Quran, maka semakin ringan, lancar, mudah, dan terbiasa juga dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu kita harus sering-sering membaca Al-Quran, agar pelafalan pengucapan hurufnya itu nggak salah. Kemudian yang kedua ada urgensi panjang pendek bacaan atau yang biasa kita sebut itu mat. Karakteristik ini yang membedakan antara bahasa Arab dengan bahasa Indonesia adalah adanya panjang pendek bacaan atau mat, pengucapan atau pelafalan. Persoalan panjang pendek ini juga menjadi penting karena membawa konsekuensi pada perubahan arti. Kata yang seharusnya dibaca pendek menjadi berbeda artinya ketika dibaca panjang. Demikian pula sebaliknya, kata yang seharusnya dibaca panjang menjadi berubah artinya ketika dibaca pendek. Jadi kalau misalnya cara baca panjang pendek ya nggak tepat aja bisa merubah arti. Contohnya itu la-nya syakartum dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang mempunyai arti jika kalian bersyukur. Namun jika la dibaca panjang maka artinya berubah menjadi jika kalian tidak bersyukur. Misal dibacanya jadi la-nya panjang itu la-nya syakartum. Nah itu bisa merubah arti karena la-nya dibaca panjang. Maka dari itu jangan bacaan pendek dibaca panjang atau bacaan panjang dibaca pendek karena bisa merubah arti. Kata bersyukur dengan kata tidak bersyukur adalah dua hal yang bertentangan atau kontradiktif. Jadi cara baca panjang pendeknya nggak boleh salah, harus tepat. Maka dari itu persoalan panjang pendek sama pentingnya dengan ketepatan mengucapkan dan melafalkan huruf. Jadi harus tepat ya cara baca panjang pendeknya. Kemudian yang ketiga, urgensi ketepatan pelafalan baris atau harokat. Selain dari ketepatan dalam melafalkan makhorijul huruf dan panjang pendeknya, juga tak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian bersama pada persoalan ketepatan dalam mengucapkan baris atau harokat. Baik baris ini pada akhir kata atau akhir kalimat, maupun pada awal dan pertengahan kata. Karakteristik ini menjadi sangat penting karena baris akhir pada suatu kata dalam Al-Quran yang berbahasa Arab menentukan apakah kata tersebut berfungsi sebagai subjek atau mubtada atau fa'il atau naib fa'il dalam istilah tata bahasa Arab atau ilmu nahwu dan shorof, predikat atau khobar, atau menjadi objek atau maf'ul dalam suatu susunan kalimat atau jumlah atau kalam. Jika hal ini diperhatikan secara teliti, maka makna dalam sebuah kalimat jelas menjadi sangat berbeda, bahkan dapat menjadi salah karena maknanya tidak logis. Kesalahan ini bisa sangat berbahaya jika kalimat yang salah itu terkait langsung dengan kata Allah sebagai subjek atau objek dalam suatu susunan kalimat itu. Misalnya di sini ada contohnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Quran surat Fatir ayat 28 artinya bahwa hanya ulama yang takut kepada Allah. Secara gramatikal bahasa Arab, kata Allah menjadi objek dan kata ulama menjadi subjek. Ini kata Allah menjadi objek, kata ulama menjadi subjek. Singkatnya, ulamalah yang takut kepada Allah. Namun, jika lafaz Allah berbaris dhammah menjadi Allahu dan kata ulama berbaris fathah menjadi al-ulama'a, maka struktur kalimat menjadi berubah. Kalimat tersebut ini kata Allah menjadi subjek dan kata ulama menjadi objek. Jadi kalau misalnya Allah yang dibaca jadi Allahu, ini berubah menjadi subjek, dan al-ulama'a ini dan al-ulama'u berubah berbaris fathah menjadi al-ulama'a, maka berubah menjadi objek yang artinya Allah lah yang takut pada ulama.
Dan ini jelas salah sebab Allah lah yang menciptakan ulama. Jadi bagaimana mungkin Allah takut kepada ulama? Maka dari contoh tersebut penting bahwa ketepatan pelafalan dalam membaca Al-Quran. Jadi nggak boleh salah nih dalam pelafalan baris atau harokatnya. Selanjutnya yang keempat itu memahami karakter huruf Arab. Yang pertama itu huruf Arab yang dianggap sepadan dengan bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada alif atau hamzah ditulis dengan huruf A, huruf ba ditulis dengan huruf B, huruf ta ditulis dengan huruf T, huruf H ditulis dengan huruf H dengan titik di bawah yang dalam sebuah pedoman transliterasi. Kemudian huruf jim ditulis dengan huruf ja, huruf dal ditulis dengan huruf D, huruf ro ditulis dengan huruf R, huruf zain ditulis dengan huruf Z, huruf sin ditulis dengan huruf S. Huruf fa ditulis dengan huruf F, huruf kaf ditulis dengan huruf K, huruf lam ditulis dengan huruf L, huruf mim ditulis dengan huruf M, huruf nun ditulis dengan huruf N, huruf waw ditulis dengan huruf W, huruf ya ditulis dengan huruf Y. Kemudian yang kedua itu ada huruf Arab yang tidak sepadan dengan bahasa Indonesia, yaitu contohnya ada huruf zal, itu ditulis dengan huruf D dan Z. Kemudian huruf sa ditulis dengan dianggap setara dengan TS, huruf H bisa ditulis dengan H biasa, huruf K ditulis dengan huruf K dan H, huruf S ditulis dengan huruf SH, huruf D ditulis dengan huruf DH, huruf T ditulis dengan huruf TH, huruf Zo ditulis dengan huruf ZH, huruf Ain ditulis dengan huruf Ain di depannya diberi tanda apostrof koma, huruf Ghain ditulis dengan huruf GH, dan huruf Qaf ditulis dengan huruf Ki. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.